Halo anak-anak kelas 1, kita berjumpa lagi. Nah, pada kesempatan hari ini, pembelajaran hari ini, Bu Agnes akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Apakah anak-anak sebelum masuk SD sudah mendengar kata bimbingan dan konseling? Apakah ketika di TK sudah pernah mendengar kata bimbingan dan konseling? Nah, pada saat ini Bu Agnes akan menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling. Oke, bimbingan tambah konseling sama dengan BK. Nah, biasanya itu pelajaran bimbingan konseling disingkat BK. Coba lihat di jadwal pelajarannya. Pasti banyak yang menuliskan hanya kata BK. Ya, apa itu BK? B-nya itu bimbingan, K-nya itu konseling. Jadi nanti ketika melihat di jadwal, oh hari ini ada BK. Apa itu BK? BK itu bimbingan konseling. Nah, anak tahu ya? Oke, kita lanjutkan. Penjelasan bimbingan. Jadi, bimbingan disebut juga memberi bantuan penjelasan mengenai sesuatu. Jadi, ketika Bu Agnes menjelaskan sesuatu, misalnya materi ataupun hal yang lain kepada anak-anak, itu disebut juga bimbingan. Misalnya, memberikan penjelasan seperti ini. Bu Agnes menjelaskan tentang arti kata bimbingan dan konseling. Ini namanya Bu Agnes membimbing anak-anak untuk mengetahui tentang sesuatu. Misalnya juga Bu Agnes memberikan penjelasan mengenai pentingnya cuci tangan. Nah, itu berarti Bu Agnes sedang memberikan bimbingan kepada anak-anak. Selain menjelaskan tentang sesuatu informasi yang umum, Bu Agnes juga bisa memberikan bimbingan kepada seorang anak atau beberapa anak ketika dia melakukan kesalahan. Misalnya bermain dengan temannya, kemudian temannya menangis karena dipukul misalnya. Nah, Bu Agnes akan memberikan kepada teman yang memukul ini, memberikan bimbingan tentang bahaya memukul teman misalnya. Nah, itu memberikan suatu bimbingan seperti itu. Jadi, bimbingan itu disebut juga memberi bantuan penjelasan mengenai sesuatu. Bukan hanya kepada secara umum satu kelas, tetapi bisa juga secara satu anak atau beberapa anak. Itu penjelasan bimbingan. Nah, di mana Bu Agnes bisa melakukan bimbingan? Di mana dilaksanakannya? Bisa dilaksanakan di kelas dengan teman-teman satu kelas. Misalnya ketika pembelajaran sudah tatap muka, Bu Agnes masuk kelas, kemudian Bu Agnes memberikan materi penjelasan. Seperti tadi, misalnya pentingnya cuci tangan. Bu Agnes menjelaskan kepada anak-anak satu kelas. Itu bimbingan. Ya, atau karena saat ini kita sedang belajar daring, tidak bisa bertemu di sekolah, tidak bisa bertatap muka, ini juga Bu Agnes memberikan bimbingan kepada anak-anak secara satu kelas atau dua kelas gitu ya. Bu Agnes menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling kepada anak-anak. Ini juga merupakan Bu Agnes memberikan layanan bimbingan. Atau selain di kelas, misalnya ketika nanti sudah tatap muka, anak-anak sudah boleh pergi ke sekolah, kemudian belajar di sekolah. Nah, Bu Agnes bisa memberikan bimbingan di ruang BK. Bisa bersama teman-teman, beberapa anak, bisa sendiri.
Misalnya tadi Bu Agnes contohkan ketika memukul temannya, gitu ya. Nah, anak yang dipukul dengan anak yang memukul itu bisa Bu Agnes ajak ke ruang BK. Bu Agnes beri penjelasan tentang bahayanya memukul, atau anak yang memukul itu yang sendiri. Bu Agnes ajak ke ruang BK, Bu Agnes ajak bicara. Jadi ruang BK itu tempat untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Begitu ya, dilaksanakan bimbingannya bisa di kelas bersama teman-teman satu kelas, bisa di ruang BK, ruang bimbingan dan konseling. Sudah ada di video PLS-nya, ada ruangannya, ada sendiri ya di sana. Nah, kemudian ini tadi tentang bimbingan. Sekarang ke konseling. Penjelasan konseling. Konseling ini juga memberikan bantuan agar siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika siswa punya masalah, itu guru BK membantu agar anak tersebut, siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, karena ini cukup berat untuk anak kelas 1, mungkin belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, maka pelaksanaan konseling itu dilaksanakan ketika sudah anak-anak kelas 1 ini sudah naik ke kelas 4, ke kelas 5 atau kelas 6, atau sekarang pelaksanaan konselingnya dilaksanakan untuk kakak-kakak kelas 4 sampai 6. Ya, untuk anak kelas 1 belum. Anak kelas 1 hanya melaksanakan bimbingan. Sama, konseling ini dilaksanakan di ruang BK juga, di ruang bimbingan konseling. Bisa beberapa anak bersama teman-temannya atau sendiri. Nah, ini tadi Bu Agnes sudah menjelaskan tentang bimbingan, juga menjelaskan tentang konseling. Jadi, bimbingan dan konseling adalah tadi untuk kata-katanya B-nya bimbingan, K-nya konseling, disingkat BK. Bimbingan dan konseling disingkat BK. BK adalah pelajaran yang memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk mengembangkan kemampuan siswa. Jadi, Bu Agnes akan memberikan bantuan ketika anak-anak mempunyai masalah. Juga membantu agar anak-anak bisa mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Ya, begitu. Itu tadi adalah penjelasan tentang bimbingan dan konseling. Jadi, Bu Agnes harap anak-anak sekarang paham apa itu bimbingan dan konseling. Memang berbeda dengan pelajaran matematika, dengan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Jawa, dan lain-lainnya. Nah, makanya Bu Agnes jelaskan tentang bimbingan dan konseling. Semoga anak-anak paham dan mengerti apa yang Bu Agnes jelaskan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Semoga anak-anak bisa lebih mengerti lagi tentang BK atau bimbingan dan konseling. Terima kasih dan selamat pagi.